Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita awali pembacaan firman Tuhan. Nats renungan untuk kita hari ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Senin tanggal 2 Juni 2025, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Roma, pasal yang ke-11 ayat 33. Roma 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Demikian firman Tuhan. Tidak terselidiki keputusannya. Saudara-saudara yang kekasih, surat Roma ditulis oleh Rasul Paulus sekitar tahun 57 Masehi, saat dia berada di Korintus menjelang perjalanan terakhirnya ke Yerusalem. Surat ini ditujukan kepada jemaat di Roma yang sebagian besar terdiri dari orang Yahudi dan non-Yahudi. Surat Roma dianggap sebagai salah satu tulisan teologis Paulus yang paling mendalam, membahas tentang dosa, anugerah, keselamatan, iman, dan kesejahteraan Allah. Roma 11 ayat 33 dan seterusnya adalah bagian dari pembahasan Paulus tentang rencana keselamatan Allah bagi Israel dan bangsa-bangsa lain. Paulus menunjukkan kedaulatan bagaimana Allah bekerja untuk menyatakan rahmat-Nya kepada semua manusia. Ayat 33 ini adalah klimaks dari refleksi teologis Paulus, di mana ia meluapkan pujian yang penuh kekaguman kepada Allah. Lebih jelasnya, Paulus mengatakan, oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Roma 11 ayat 33. Paulus memulai bagian ini dengan kekaguman atas keagungan Allah. Dia memikirkan kekayaan karunia Allah, hikmat dalam rencangan keselamatan, dan pengetahuannya yang melampaui pemahaman manusia. Kekayaan Allah tidak hanya mencakup materi, tetapi juga anugerah, pengampunan, dan belas kasihan yang diberikan kepada umat-Nya. Bagi kita, ayat ini mengingatkan bahwa kita seringkali tidak mampu memahami rencana Allah. Namun kita dipanggil untuk percaya bahwa Dia memegang kendali penuh atas segala sesuatu. Saudara-saudara kekasih, pengakuan Rasul Paulus ini tentu bukan hanya hasil perenungan semalam, tetapi ia tiba kepada pengakuan akan ketidakmampuan pribadinya dengan Allah, di mana ia diubahkan 180 derajat dari pembenci Yesus menjadi seorang pekabar Injil yang taat. Perjumpaan ini membuat dia terkagum-kagum
Bagaimana mungkin seorang pendosa besar yang telah membunuh sesama manusia dijumpai Allah dan menyatakan kasih penyelamatan untuk dirinya? Tidak ada seorang pun yang dapat menyelami jalan Allah dan mengetahui pikiran Allah dengan akal pikiran manusia yang terbatas ini. Dalam ayat 34 sampai dengan 36, Rasul Paulus menunjukkan kekagumannya atas perbuatan Tuhan yang begitu mulia. Tuhan menyelamatkan seluruh ciptaan tanpa kecuali. Hikmat Allah tidak tertandingi oleh hikmat apapun juga. Sehingga pada pengakuan akhirnya, Rasul Paulus memberikan sebuah ajakan, sebab segala sesuatu yang ada di jagat raya ini bersumber dari Allah. Maka patutlah semua itu dipakai demi kemuliaan namanya. Hal ini disampaikan Rasul Paulus mengingat jemaat Tuhan di Roma yang ada dalam perselisihan dan saling menganggap rendah antara golongan Yahudi dan non-Yahudi, apalagi terkait tentang paham keselamatan yang diberikan Tuhan kepada umatnya. Bila jemaat Roma dan kita semua meresapi apa yang disampaikan bagian firman Tuhan ini, maka kita akan memahami bahwa kemuliaan itu adalah milik Tuhan semata. Dan karena itu akan ada perubahan dalam cara kita memandang kehidupan dan cara pandang kita terhadap sesama manusia. Karena itu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, biarlah tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan. Saat tujuan hidup kita bukan untuk memuliakan Tuhan, maka kita akan salah memandang kehidupan ini, di mana kita memuliakan diri kita sendiri. Dan itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah hanya di dalam nama Yesus Kristus. Segala puji dan hormat kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Pagi ini Tuhan masih memberkati kami melalui pemberitaan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu, agar kami tetap bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terimalah doa permohonan kami ya Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.